Itu meskipun ditunggu-tunggu kemunculannya, cuman kita yang harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan sahibul asri waz zaman, sehingga imam zaman bisa datang ketika kita sudah siap untuk menyambut. Kemudian untuk zuhurnya sahibul asri waz zaman tidak cukup untuk menjadi seorang yang siap, seorang yang saleh, ataupun seorang yang berjuang dan lain sebagainya. Dari dulu sampai sekarang banyak orang-orang yang alim, yang zahid, yang arif, yang memiliki makom yang luar biasa. Ulama-ulama kita, marja taklid kita, dan orang-orang soleh, aulia Allah. Akan tetapi imam zaman tidak zuhur, tidak muncul. Karena yang diperlukan imam zaman itu bukan penantian dari personal, dari beberapa orang, melainkan dari masyarakat, kesiapan komunitas, kesiapan umat. Harus umat yang mempersiapkan diri untuk menyambut imam zaman. Suatu saat ada dua orang, seorang keponakan dan seorang paman, mendatangi Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kami menghadapkan kepadamu untuk menyerahkan diri. Kami siap berkhidmat, kami siap menerima perintah. Kami mendukungmu dengan jiwa raga sepenuh hati." Kemudian imam mendoakan mereka, "Semoga Allah merahmati kalian. Namun apa yang bisa aku lakukan dengan kalian berdua? Pulanglah kalian, bawa orang kemari, ajaklah orang-orang yang lain. Hanya kalian berdua tidak ada artinya, tidak bisa untuk melakukan apa-apa." Imam Ali bin Abi Thalib pernah ngobrol, sedang berbincang-bincang dengan Malik al-Ashtar. Kemudian Imam Ali mengeluhkan, Imam Ali ngomong sama Malik al-Ashtar, "Lah ya, ini orang-orang ini semakin banyak mereka pada membelot, mereka pada dukung Muawiyah. Mereka ini pada lari ke sisi Muawiyah. Dari tempatnya Imam Ali, dari jajarannya Imam Ali, mereka pada belot ke sisi Muawiyah." Kemudian Malik Ashtar menjawab imam, "Iya ya imam, karena antum adil, antum tegas, dan antum ini dengan membawa keadilan dan hukum-hukum Allah, orang-orang pada tidak tahan dengan keadilan antum. Sedangkan Muawiyah, dia terus ngerayu orang-orang dengan memberikan harta yang melimpah, dengan memberikan kekuasaan, dengan merayu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, hingga orang-orang ini mereka tidak mampu menahan diri mereka dan lari ke sisi Muawiyah. Kalau seandainya antum kok lumeh kayak Muawiyah, pasti semua orang datang." Ini Malik al-Ashtar bukan menggurui atau mengajari imam, namun nyampaikan pendapatnya ketika diobroli dengan imam. Artinya orang-orang ini mereka tidak siap. Mereka tidak siap untuk mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang maksum. Mereka tidak siap untuk dijadikan orang-orang yang baik, diberi risalah Allah yang sempurna. Mereka tidak siap menjalani. Karena itu imam zaman ghaib, karena orang-orang tidak siap untuk menerima imam. Dan itu telah dibuktikan oleh 11 imam, bahwasanya masyarakat tidak mampu menerima a'immatul ma'sumin, sehingga imam zaman ghaib dan syarat berhentinya keghaiban imam, munculnya imam adalah kesiapan masyarakat. Imam zaman dalam salah satu suratnya, imam zaman mengatakan, "Walau anna asya'ana wafaqahumullahu li ta'atih." Seandainya para syiah-syiah kami,
pengikut-pengikut kami ini, semoga Allah merahmati mereka, menghidayai mereka untuk ibadah kepadanya, ala ijtima'in minal qulub fil wafa'i alaihim. Seandainya mereka ini hati mereka bersatu dalam melaksanakan kebaikan, untuk menepati janji-janji mereka kepada imam, maka lama ta'akhkhara, maka pasti aku akan muncul, tidak perlu ghaib lama-lama, pasti aku akan hadir. Jadi imam belum muncul, imam belum zuhur, itu karena belum ada ala ijtima'in minal qulub fil wafa'i alaihim. Belum ada kesatuan hati dalam berbuat baik, dalam berjuang untuk menepati janjinya kepada imam. Dan selanjutnya kita tahu bahwasanya Islam sangat menekankan pada persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian pada tali Allah jami'an, bersama-sama, barengan. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Salah satu ibadah yang paling sakral di dalam Islam, sholat, itu pun kita sangat dianjurkan untuk berjamaah. Bahkan meskipun hanya 2 atau 3 orang di rumah, misalkan bersama istri dan anak. Dan kalau sholat jamaah ini sampai 10 orang sholat jamaah ataupun lebih, pahalanya luar biasa sampai tidak bisa dihitung. Kalau ada 40 orang berdoa bersama-sama, maka pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang sering kita dengar, Imam Ja'far As-Shadiq ketika ingin berdoa, ingin meminta sesuatu kepada Allah, maka dia selalu mengumpulkan semua orang yang ada di rumah, anak-anaknya, istrinya, pembantunya. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, aku akan berdoa, kemudian kalian katakanlah amin. Ikutilah dengan mengatakan amin. Imam berdoa pun mengajak orang lain untuk berdoa bersama. Di dalam hadis kisah kita pun membaca, kalau orang-orang Syiah, para pecinta Ahlul Bait ini, mereka berkumpul, kemudian mereka membaca hadisul kisah, maka para malaikat akan turun, rahmat Allah akan turun, dosa mereka diampuni, kegundahan dan kegelisahan mereka dihilangkan, dan lain sebagainya. Bukan ketika ada yang membaca doa hadisul kisah, akan tetapi ketika para pecinta kami, para pengikut kami berkumpul bersama-sama membaca hadisul kisah. Di dalam tahlil kita selalu mengatakan ketika kita takziah orang yang meninggal, Allahumma inna la'namu minhu illa khaira. Di dalam riwayat ketika 40 orang mengatakan Allahumma inna la na'lamu minhu illa khaira, ya Allah, kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan. Istilahnya untuk merelakan kesalahan yang mungkin dia miliki, agar dia disaksikan sebagai orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika 40 orang lebih berkata demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, inni qad ajastu syahadatakum, aku telah mengabulkan, menerima kesaksian kalian, syahadah kalian, wa ghafartu lahu ma 'alimtu mimma la ta'lamun, dan aku ampuni semua dosa-dosanya, termasuk dosa-dosa dia yang aku ketahui dan tidak kalian ketahui. Bahkan orang itu memiliki dosa-dosa terhadap Allah dan hanya Allah yang mengetahui, Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya.
ketika 40 orang atau lebih berkumpul dan mengatakan Allahumma inna la alamu minhu illa khairan. Doa-doa yang diajarkan kepada kita banyak dari doa-doa tersebut, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di dalam Al-Quran sangat banyak doa-doa yang mereka semua doa-doa tersebut menggunakan dhamir kami, bukan hanya aku. Di dalam doa yang disunahkan untuk kita baca di bulan suci Ramadan, setelah setiap selesai sholat fardu, Allahumma adkhil ala ahli al-quburi surur, Allahumma aghni kulla faqir. Kita berdoa bukan hanya untuk kita sendiri, namun untuk seluruh manusia, buat semua orang, bukan untuk pribadi masing-masing. Ayatullah Hasan Zodeh Omuli, seorang marja alim yang tinggi, pada masa mudanya beliau adalah murid dari Allamah Tobai. Suatu hari ketika setelah selesai menulis kitab, kemudian sebelum diterbitkan, diserahkan ke penerbit, dia ini menyerahkan kitab tersebut ke gurunya Allamah Tobai. Dia meminta kepada Allamah untuk ngedit, melihat kitabnya apa kekurangan yang ada. Kemudian diterima oleh Allamah, dikatakan berapa hari lagi, 3-4 hari lagi kembali ke sini. Kemudian setelah 3-4 hari Ayatullah Hasan Zodeh Omuli kembali ke hadapan Allamah Tobai dan bertanya, "Kef ya Ustadz, apa kekurangan di kitabku ini, apa yang perlu ditambahi, atau kalau mungkin ada yang salah atau kurang tepat?" Kata Allamah Tobai, "Tulisanmu ini sudah bagus, kitabmu ini sudah bagus semua, tidak perlu ada yang ditambah atau dikurangi. Semua isinya sudah zen, kecuali satu. Di dalam pembukaan engkau ini menulis, ya Allah, berikanlah aku hidayah jalan yang lurus." Kemudian Allamah Tobai mengatakan, "Kenapa engkau bakhil dalam berdoa? Kenapa kok engkau minta untuk dirimu sendiri? Mintalah untuk seluruh umat, minta buat semua orang, minta buat banyak orang, jangan untuk dirimu sendiri. Katakan Allahumma hdina siratal mustaqim, bukan Allahumma hdini siratal mustaqim." Meskipun kita sedang berdoa sendiri sekalipun, setelah sholat, dalam doa kunut, dalam tahajud dan lain sebagainya, bahkan ketika kita sendirian, kita diajarkan untuk jangan pernah menganggap diri kalian itu sendiri, berjalan sendiri, menganggap diri kalian itu seorang diri. Kalian harus selalu merasa bersama dengan muslimin yang lain, bersama dengan mukminin yang lain. Harus selalu merasa sebagai satu kesatuan, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Salah seorang murid Imam Musa, ini riwayat dari Abdullah bin Jundab, ketika dia melihat di hari Arafah, di bawah terik matahari, di padang pasir, dia melihat muridnya Imam Musa Al-Kadhim ini sedang berdoa di hari Arafah, mungkin membaca doa Arafah. Alhasil dia melihat ini murid Imam Musa berdoa dengan begitu khusyuk, begitu syahdu, dia berdoa, bermunajat kepada Allah ini sampai nangis, sampai keadaannya ini khidmat betul-betul ajib, sehingga dia sampai takjub, dia sampai penasaran. Kemudian ditunggu sampai selesai, kemudian setelah selesai didatangi dan diomongi, "Wahai fulan,
Engkau kok doanya tadi kelihatan nikmat betul, kelihatan khidmat betul, khusyuk betul dalam berdoa. Kemudian dia menjawab, iya, wallah tadi aku ini berdoa tidak satu pun aku meminta untuk diriku sendiri. Imam Musa ini ngajarkan kepadaku, man da'a li akhihil mu'min bi dhahril ghaib nudiya minal arsh walaka mi'atu alfi dhifin misluh. Barang siapa yang mendoakan saudaranya muslim, saudaranya mukmin tanpa diketahui ketika ia sedang sendiri di belakangnya, maka akan terdengar suara dari langit yang mengatakan, dan 100.000 kali lipat seperti yang engkau doakan itu untukmu sendiri. Jadi berkahnya luar biasa. Jadi intinya, poinnya di sini, kita diajarkan untuk harus selalu merasa bersama-sama, berusaha untuk baik bersama, berusaha untuk berjuang bersama, berusaha untuk bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut Shahidul Asri wa Zaman. Dalam kegiatan apapun, apakah kita melakukan perjuangan untuk Imam Zaman, apakah kita khidmat pada masyarakat, ataupun melakukan hal-hal yang kecil, kita harus selalu memiliki rasa kebersamaan dengan yang lain, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Itu